Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Guna meningkatkan serta menjaga Kamtibmas di wilayah perairan Indonesia, Ditpolair Kolporairut Bahar Kampolri melaksanakan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa pengungkapan destruktif fishing di seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa, Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri melaksanakan pengungkapan kasus destructive fishing yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda jajaran yang ada di Indonesia. Pengungkapan kasus ini juga tadi sudah dipimpin langsung oleh Dirpolair Korpolairut Bahar Kampolri, Brigjen Pol Idil Tabransyah, dan turut didampingi oleh jajaran pejabat utama dari Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri. Dan juga dalam pengungkapan ini juga seluruh Dirpolair Polda jajaran hadir via Zoom meeting ataupun secara daring untuk mengikuti pengungkapan yang dilaksanakan kurang lebih pada pukul 9 pagi tadi. Dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, terdapat 72 kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri, yang mana dari 72 kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 49 miliar rupiah, dan tentunya 49 miliar rupiah itu merupakan angka yang cukup tinggi ataupun sangat tinggi, mengingat 49 miliar rupiah itu adalah angka yang benar-benar fantastis. Selain itu, dari pelaksanaan pengungkapan kasus yang sudah dipimpin langsung oleh Dirpolair Korpolairut Bahar Kampolri ini, terdapat 6 polda prioritas yang dilaksanakan ataupun difokuskan untuk mengungkap kasus destructive fishing yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 6 polda prioritas itu antara lain dari Polda Jatim, Polda NTB, dan Polda NTT untuk zona 1. Dan untuk zona 2 ada dari Polda Sulsel, Polda Sulteng, dan juga Polda Sultra. Pemisahan ataupun pemfokusan 6 polda ini berdasarkan kerawanan yang memang sudah dilakukan screening ataupun mapping dari jajaran Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri, sehingga 6 polda itu mendapatkan atensi khusus untuk bisa difokuskan dalam pencarian kasus destructive fishing yang kian marak terjadi. Selain itu, dari capaian ataupun kerugian yang dihasilkan dari jajaran ataupun 6 polda prioritas tadi, antara lain dari Polda Jatim sendiri terdapat 2 kasus bom ikan yang mana berhasil menangkap 4 tersangka dengan kerugian 175 juta rupiah. Kedua ada Polda NTB dengan 2 kasus bom ikan, 5 tersangka, dan juga kerugian dari Polda NTB sendiri sebesar 6,7 miliar rupiah. Polda NTT dengan 1 kasus bom ikan, 2 tersangka, dan kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Polda Sulsel dengan 7 kasus distribusi bom ikan dengan 8 tersangka dan juga kerugian sebesar 1,1 miliar rupiah. Polda Sultra dari sebanyak 1 kasus bom ikan, 3 tersangka, dan juga kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain itu juga tujuan diadakannya KRYD ini antara lain adalah untuk mengedepankan kegiatan preemptif dan juga preventif, dan juga selain itu tujuannya adalah mencegah kerusakan biota laut dan juga pelanggaran lainnya. Selain itu juga Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk destructive fishing yang dilaksanakan di seluruh wilayah perairan yang ada di Indonesia, sehingga ekosistem ataupun biota laut yang ada di Indonesia tetap terjaga, dan kedepannya generasi Indonesia akan bisa merasakan ataupun menikmati hasil laut Indonesia. Dari Jakarta Utara, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV.